Logika Logila. Oke, kita balik lagi di Logika Logila. Kebetulan orang gilanya ada di depan gua. Ini kan masih ada logikanya lah, masih ada logikanya. Ya, dia gila. Nah, gue yang bikin dia gila. Karena dia udah lama tergila-gila sama gue kan. Bang, jadi nih kenalin nih temen aneh. Ini namanya Widi Bajuri, Bang. Enggak penting gitu dia kenal sama gue. Sombong amat. Gak penting. Gak penting sebenarnya. Cuman ini kan dikasih nama Bajuri karena mirip Bajuri dulu Bang waktu muda. Kalau menurut ente Kayak Pedro. Dia lebih cenderung nggak mirip Bajuri ya. miripnya? Baju hijau. Sebaya dong. Baju hijau. Iya, jadi ya alhamdulillah ya kita kesini tuh numpang sebenarnya dan dikasih kesempatan di wilayah Bang Narji sendiri nih. Kebetulan ya alhamdulillahnya Bang Narji ini memberi kesempatan, waktunya ada gitu Anjur ya. Ya gue sih siapa aja datang ke sini mau beraktivitas silakan datang tanpa pamrih. Kebetulan lu datang ke sini sama calon istri lu ya lu pulang tinggal aja deh. Iya. Baca. Ya bilang aja kalau di kamera mah kita sendiri dulu Bang. Ya, lu hari gini lu nutup-nutupin rezeki lu jauh. Bukan mukanya yang jauh. Yang namanya anak, istri, pacar, calon istri itu jangan pernah kita sembunyiin sama halayak umum. Kita nggak sembunyiin, cuman kita secara online aja ketemunya. Gila lu pacar lu ojek. Ini online lu gimana sih? Enggak, karena kan sekarang ini apa-apa serba online Bang. Iya. Ya kan serba online kemana-mana. Kita mau meeting online, kayak Zoom atau Google Meet. Kita mau ngapain udah online. Sekarang orang belajar aja udah online Bang. Kamu tahu saya enggak? Nggak dibaca tata tertibnya. Iya, Gitu. nikah online gitu. Sekarang makanya banyak janda online. Gua jancuk. Berarti bisa dipesan. Iya kan karena cerainya dia kan cerai nggak pakai ketemu di pengadilan agama. Oh iya. Diputusin di sini Pak, janda online loh. Oh iya. Setiap lagi sidang di online Bang ya. Akte digosen Bang ya. Iya pokoknya segala macam sekarang serba online gitu kan. Itu aja tetangga gue meninggal online. Meninggal online. Dikuburinnya? Ya online aja gitu. Semua online? Kirim gitu kan. Kalau malaikat datang ditanyain mana juga. Ya itu aja tinggal WA aja bro. Tahu gua buang. Sherlock dong. Iya, jadi kalau sekarang kan emang udah serba online, selalu online. Terus Akhirnya gue berpikir suatu keadaan, suatu kondisi membuat orang itu menjadi berpikir. Zaman dulu kan kita berpikir bahwa sekolah dari rumah itu apa mungkin. Dengan kondisi seperti ini manusia akhirnya harus punya kebiasaan baru. Dan gue yakin di saat dia balik kebiasaan lama juga perlu adaptasi lagi, gue yakin gitu. betul, karena pilihannya cuma dua, adaptasi atau mati. Bener nggak? Kita harus adaptasi dengan kondisi yang ada. Kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada, ya kita bakal mati tergerus dengan waktu, tergerus dengan zaman. Iya, Gitu, sebenarnya. makanya gue diajarin bokap gue hidup itu jadi bunglon. Dimanapun tempat warna lu berubah gitu. Tapi ada juga kalau kita ngambil hal yang ke negatifnya, berarti memalsukan diri, bener nggak? Ya beda Kalau lah. kita ngambil ke negatifnya. Artinya kita jadi bunglon itu dia berubah warna tapi karakternya dia nggak berubah. Tidak menghilangkan ya. Dia kan merubah warna itu karena untuk bertahan hidup. Itu kan luar biasa. Betul, kayak misalnya air ditaruh teh, kasih teh, jadi teh, dikasih kopi jadi kopi, tapi tidak mengenal unsur airnya, begitu ya. Logika lu nggak bener. Lu ngomong sama lu. Nah ini maksudnya kan ada logika. Lu tapi analogi lu nggak pas. Gua lagi ngomong tentang bunglon warna, lu soal air. Itu namanya kontradiktif. Iya. Lu Malu sama batik. Gak tahu. Kebetulan saya ini guru bang. enggak lo pakai batik begini paling tetangga lu hajat.
dia pakai batik kalau tetangga hajat doang dikasih seragam kan. Iya. Ya lu mau ngomong soal online nih, ngebahasnya tentang apa deh? Ya jadi online kan memang kan sekarang udah tentang belajar online terus Iya. kesulitan dan kelebihannya biasanya kan. Kalau sebenarnya kalau jadi seorang murid Lu jangan sok tahu deh ngomong-ngomong murid udah punya anak belum lu pada? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Gue yang ngerasain itu ngajarin anak di rumah itu kayak apa? Beri bang. enggak calon biniannya guru jadi anak sering sharing. Kan baru calon bang ya. Baru calon lu belum ngerasain guru itu kan memberikan materi. Gimana rasanya gue jadi orang tua? Mendingan calon pengantin atau calon guru? Calon tahun. Kan calon wali kota. Enggak, soalnya kalau Promosi. Di mana-mana fotonya. soalnya kalau calon guru nggak enak bang ngomonginnya. Iya. Kalau calon pengantin itu Calon guru ngapa lu nggak enak? Gue aja keluar enak-enak aja. ya lanjut lagi gimana bang? Hidup itu kita ambil enaknya aja deh. Lu kalau dunia itu emang tempat yang paling gak enak kalau lu dengerin kata kiai. Lu jarang nyolong sendal sih lu. Jadi nggak pernah tahu gimana kiai ceramah. Kenapa tuh Enggak, bang? waktu ente nyolong sendal emang ceramahnya. Gue kan nyolong sendal tuh nggak jadi nyolong gara-gara denger ceramahnya itu. Dunia itu adalah tempat paling gak enak kata Pak Ustadz itu. Jadi kalau orang yang merasa hidupnya selalu merasa gak enak, ya berarti dia belum bisa hidup di dunia. Karena kita itu kalau mau enak, dunia ini kan kawah candra di muka untuk kita kehidupan yang akan datang. Daripada kekal ya. Nah ini balik lagi ke online dah. Balik lagi ke online. Lu cerita apa sih? Lu mau nanya apa sih? Jadi gitu kan ente tadi balik lagi. Ini lu harus berdua kan, harus berdua. Kok lu diem aja sih, lu enak banget lu. Gue nonton aja bang. Good job. Gue baru lu ada. Gue terkesima sama Gue lu. baru acara talkshow ada figuran. Iya makanya. Kan geser. gratis. Pantesan ada tulisan welcome. Kalau ngomongin masalah online kan tadi ente bilang, lu kan belum punya anak, begitu kan. Nah sekarang untuk ente sendiri yang udah pengalaman punya anak dan bikin anak dan situasi anak di rumah ketika belajar online kayak gimana? Anak lu online apa offline dulu bang bikinnya? Anak gue bikinnya on the road. Pak lagi acara sahur sih. Gua. Nah menurut ente sendiri, pengalaman di rumah Gini, sekolah online itu gue hidup yang selalu melihat nilai positifnya deh. Karena kalau nilai negatif apapun membuat kita nggak jadi maju. betul. Gue berumah tangga sama istri gue karena istri gue positif dulu kan. Iya. Kan Covid emang ada apa hamil? Iya kalau nggak positif gue nggak nikahin gitu kan. Jadi gini loh, hidup itu ambil positifnya. Sekarang mau nggak mau emak harus baca buku. Emak harus peduli sama anaknya. Dan sekarang baru berasa bagaimana jerih payah seorang guru itu membesarkan anak didik. Sekarang seorang wali murid itu harus bisa lebih menghargai peran guru buat anak-anaknya. Karena sekarang gue makin berasa, jangankan kita bikin materi pelajaran buat besok, kita bikin tugas anak aja itu bingungnya Nggak mati. 3/4 mati lah. Bukan setengah lagi gitu kan. Bang, tapi kontradiktif bang. Kenapa? Kan kalau misalnya di kota, lu bilang tuh ibu-ibu harus baca buku. Nah, kalau yang di kampung, kalau di buta huruf gimana ngajarin anaknya? Iya baca mantra aja. お前はもう死んでいる。 Cuma biar bisa gitu kan. Tapi untuk anak ente sendiri udah berapa lama? Apa pas bener-bener dari Maret 2020 itu? Mulai karena kebetulan sekolahnya dia benar-benar ketat. Begitu di saat mulai Indonesia mulai masuk virus tuh yang dua orang kata orang Depok itu, sekolah anakku langsung libur. Kebetulan memang dekat sekolah ya, rumah abang juga ya. Emang gue tinggal di sekolahan anak gue. Kasihan nih. Gue kan penjaga sekolah. Anak gue sekolah situ karena gue penjaga sekolah. Kirain jawab bang. Jadi gitu. Anak umur berapa ya, bang? Anak gue 3 cowok semua. Yang pertama itu kelas 6 sekarang. Yang kedua kelas 3. Yang kedua ini masih baby 2 tahun. Nah disitulah gue makin merasa menghargai istri gue, menghormati bini gue, dan gue makin mencintai bini gue. Kenapa? Karena semua peran dilakukan sama dia saat ini. Menjadi seorang ibu rumah tangga, Betul. jadi seorang guru, dan menjadi babysitter di rumah. Ini 3 bang. Anak tidur nggak kemana. Ini anak 3 anak berarti ya? Oh. Ini sulung semua? Oh nggak bontot semua. Halo?
Kesulitan nggak? Apa? Ente sendiri, maksudnya kan itu ada masa transisi ketika ente kerja atau ada acara, misalnya acara anak ente nganterin sekolah. Ane pernah lihat juga di YouTube ente tuh nganterin sekolah, tiba-tiba di rumah full. Iya, transisinya itu gini. Satu yang paling sederhana aja gue sih jeritan kaum mak aja deh. Yang paling berasa itu apa? Menu makanan. Minggu-minggu pertama anak-anak itu masih senang dengan makanan ibunya. Minggu kedua, akhirnya kalau ibu-ibu yang masih punya daya kreatif itu dia browsing-browsing tentang menu. Pada akhirnya kalau yang nggak kreatif itu kan ujung-ujungnya ya udah itu cari praktisnya aja, pesan makanan online segala macam gitu kan. Dan terus terang ya, ternyata anak-anak di rumah itu bukan berarti kos kita makin rendah. Orang mikir kan nggak perlu bensin, nggak perlu ini, tapi kos kita makin tinggi. Anak-anak itu kan jenuh. Kadang-kadang yang harus apa-apa belanja online, ya gitu. Kuota. Betul. Itu gue bisa ngerasain banget lah bagaimana orang-orang yang harus nggak bisa memenuhi kebutuhan kuota buat anaknya sekolah. Akhirnya harus nebeng-nebeng wifi tetangga atau segala macem. Tapi itu dari anak ente sendiri ada keluhan nggak? Apa lebih seneng? Ya sekarang sih dia tingkatnya udah tingkat maksudnya ya udahlah apa yang gue jalanin. Minggu pertama dia senang asik, besok sekolah cuma gini, bisa makan, bisa sekolah sambil nyemil, bisa sekolah sambil ke kamar mandi juga deket gitu segala macam. Begitu udah masuk bulan kedua udah mulai nanyain aku kangen sama temen aku gini. Dan sekarang itu udah sampai menurut gue dia udah terbiasa dengan kehidupan yang sekarang. Apa-apa udah bilang ya udah biasa lah. Hidup dia cuma sama gue, sama adiknya Dan laptop. kayak laptop, Kembali kan? Gue yakin sih, kayaknya anak-anak generasi ini ntar 10 tahun lagi yang laku tuh kacamata, lasik, gitu kan, sama operasi katarak. Iya sih. Iya, itu generasi yang nanti bakal kena penyakit mata menurut gue. Setiap terus hari sama- berada pada itu. Betul, sama kayak apa ya, buat refresh si anak tuh udah nggak ada dalam arti permainan. YouTube. Iya, maksudnya kan balik lagi ke mata, balik lagi ke layar kan. Nah itu kan dia belajar, kena kamera, kena layar, tapi perlu untuk refreshing otaknya. Iya, Ente sendiri gue kadang-kadang gue bikin trik-trik yang nggak aja, kayak malam-malam gitu. Gue kadang-kadang bikin lomba joget di kamar. Terusnya gue kayak gue main ini nih, main cingceripit gini nih, main zaman dulu yang kejepit gitu, Cap-cip-cup. yang main cap ciput, yang kalah di balkon tuh teriak-teriak gitu. Umpamanya di situ ada nenek-nenek, umpamanya kayak tetangga gue namanya Baina, suruh teriak Baina I love you gitu. Iya sih, memang kayak apalagi ya balik lagi kayak Bang Narji, walaupun masa pandemi pasti ada juga kan kayak misalnya saja. Iya harus, itu harus. Kedua juga tugasnya lebih berat lagi seorang istri kan, karena ya balik lagi sih ada jam dia sekolah waktu offline. Pas banget tuh ngomong-ngomong gini ada anak gue nih. Nah ini Bang, abang. wah ini Ini anak gue si abang. Sini. si abang Sini, Abang sayang. Narji. Ada anak ini, lu belum pernah lihat ya? Iya, lu. belum pernah lihat ya? Nih, dia kebetulan mukanya Nah kayak ini gitu banget. belum pernah Iya. lihat. Ini anaknya Narji. Halo, Bang. Ini anak. Lucu. Halo, Bang. Boleh diikut Iya. ditanya-tanya. Boleh tanya-tanya nih ini. Ini salah satu episode yang benar-benar spesial. Spesial, ada Ketika siapa? ada Stand anaknya up Bang loh. Narji. Karena memang setiap bintang tamu cukup dia aja, tapi ini udah sama anaknya. Spesial. Namanya Mbak Bita Bita, Bang. Anak kecil. Iya. Umur maaf, saya bisa nanya ke abangnya atau bisa langsung ke anaknya? Bisa tektokan aja gitu. Bisa kita langsung aja ya. Karena biasa sehari dia lahir aja begitu lahir langsung bikin TikTok. Ikan kontol. Lahir langsung gitu deh. Oke, kamu gini, pertanyaan saya pertanyaan kakak nggak perlu yang susah-susah. Maksudnya gini, adek bahagia nggak jadi anaknya abang jadi anaknya ayah Narji? Gimana ya Om ya? Bahagia nggak? Kok nggak bahagia? Bahasa gede, bahasa kecil. Oh, ya, umur kamu sekarang berapa umur kamu? Umur aku 13. Umur kamu 13 ya, berarti layaknya anak kecil ya bang ya? Umur apa sisanya nih? Oh, mati berarti. Umurnya dia emang gitu, dia lahir dulu orang kampung bilang bunting kebo. Di kebo. 17 bulan di perut. Oh berarti
pas lahir tua dong ya, karena 17 bulan. Lahirnya juga agak susah. Susahnya? Yang emang begitu lahir emang dalam keadaan susah. Kalau bayi lain itu kan lahir biasanya kan kebelit tali pusar. Dia lahir kebelit utang. Ini sesar apa normal aja bang? Hah? Sesar apa normal dulu? Di bluetooth. Di bluetooth. Karena udah nggak ada biaya di bluetooth. Gini deh, maksudnya tadi kan kakak nih lagi nanya sama ayah ya. Manggil ayah apa bapak? Kadang-kadang sih manggilnya anjing. Sopan sekali. Jadi gini, waktu kakak nanya sama anjing kan ya? Anjing apa anjing? Apa anjing aku Pak? Ya anak ya kirik. Jadi gini kakak nanya sama Nih ayah dapat nyamuk mam lu. Wah, Emang dari kecil makannya nyamuk. Jadi kita susu apa? Jadi Iya, kalau aku nyamuknya dia cicak. Oh, saling berbagi. Ini keharmonisan antara ayah dan anak. Enggak, bukan harmonis, tolong. Jadi anak saya tuh kalau sarapan gampang. Saya nggak ajak ke meja makan. Jajannya ke Depan rumah aja di pinggir kok. Lebih ke gepi lah. Oh, ikan. Ikannya kayak game. Oh gini deh, maksudnya abang. Enggak, perasaan emang tuan bapak, tuan gua mah bapak. Enggak bang gini. Tapi sampai sekarang dia itu memang kita punya menspesialkan dia sebagai anak saya. Oh gitu, kenapa? Kalau anak tetangga kan hari-hari ada yang di Kuburan, ada yang ditaruh Bang Ari-Ari, saya taruh di Pegadaian. Suatu saat bisa ditebus. Iya, karena waktu lahir gak ada biaya. Buat jaminannya itu hari-harinya kita taruh Pegadaian. Itu Pegadaian tolong. Tapi ada abang ya panggilannya. Abang kan sekarang lagi COVID atau pandemi untuk sekolah online. Abang nyaman nggak lebih nyaman di sekolah beneran Enggak. atau abang di depan laptop gitu? Aku apa ya? Kan karena gini kan pandemi gini ya. Jadi aku akhirnya belajar di rumah. Belajar di rumah? Iya, di rumah temen. Oh, di rumah teman kopi. Kasih kopi om. Oh, ada kopi. Suka kopi? Oh, kita coba ntar bikin kopi ya. Iya, Ada boleh. suka kopi? Enggak, maksudnya yang bikin siapa? Ada yang bikin? Iya, ada bikin sendiri. Ada anaknya ini adalah pelayan. Bikin kopi gimana? Ya ada suka. Tapi emang abang suka ngopi ya bang? Aja kadang-kadangnya ngebir. Goblok. Udah ngebir kamu anak kecil ya? Enggak pernah. Nggak pernah. Selain illusion enggak maaf. Sombong amat. SDM campur Tapi illusion. di rumah abang suka nurut nggak sama ayah sama papa nih? Dia nggak suka nurut, dia suka ngurut. Emang penghasilannya dia di situ. Emang anak saya itu tiga-tiganya saya suruh kerja dari kecil. Ini tau nggak waktu baru lahir umur 3 tahun? Itu saya cat silver. Manusia silver. Suruh bawa kotak. Oh yang begitu ya bang? Nyaman. Iya. Laporan ke saya tuh bang. Pernah kayak lindes truk gitu. Terus Pantes. Itu kan akhirnya ganti profesi aja. ganti profesi jadi? Jadi gembel aja. Ikutin aja. Masih aja. Berarti ayah gembel dong. Aja gembel dulunya. Jadi ini om-om nih ngobrol-ngobrol soal sekolah daring. Nah, jadi sekolah di rumah. Abang seneng nggak sekolah di sini? Di rumah bang. Sebenarnya lebih seneng sih. Lebih seneng di rumah, ya. Karena apa? Alasannya kan ada. Ayah kan pergi kerja. Pergi kerja terus. Iya, terus ya mama cantik kan. Mama cantik terus. Jadi ada godaan. Itu salam Abang siul? nggak salam kehormatan di keluarga kita kayak gitu. Kalau juga kamu ini ya. Tapi bersyukur juga ya. Ngopi dong bro. Mau ngopi boleh nih. Pengen ngopi. Tenang, gue walaupun gue di sini sebagai host juga, tapi gue akan layanin dulu. Gue akan layanin dulu. Wah ini nih apa namanya kopi paman. Kopi paman. Ini kayak ini loh ya, apa namanya, tukang jamu zaman dulu yang didagangin sama Ratmi B29 tau nggak? Oh iya. 29 limbah bang. Tapi Bukan.
Ini bapak loh, ini ayah loh, minta yang sopan loh. Sopan dong sama Yang sopan ayah. dong Ayah. Kamu itu masa sih ngerapotin ayah aja minta gitu. Kamu minum kopi? Udah bentar ya. Emang ayahnya suka ini ya. Bayang nggak sih giginya kayak gitu? kayak Jack John dong. Ujung-ujungnya ayahnya udah bener-bener cari praktisnya ayah aja, baik. pesan makanan online segala macam gitu kan. Dan terus terang ya, ternyata anak-anak di rumah itu bukan berarti kos kita Ini makin emang- ini rendah. khasiatnya Orang memang mikir kan ada. nggak perlu Selain bensin, nggak kopi, perlu ini, dahsyatnya tapi kos kita makin jari-jari tinggi. Anak-anak seorang itu kan ayah. jenuh. Jadi itu ada Orang yang harus apa-apa belanja online. Serius itu benar. Itu ada filosofinya. kuota. Ada Kaji-kajian itu. Itu gue bisa ngerasain banget lah bagaimana orang-orang yang harus nggak bisa Temen memenuhi mulu kan bukan. kebutuhan kuota buat anaknya sekolah. Akhirnya harus nebeng-nebeng wifi tetangga atau segala macem. Tapi itu ada anaknya. Iya nggak apa-apa. Ini kan dari aku. Ya sekarang sih dia tingkatnya udah tingkat maksudnya ya udahlah gue jalanin minggu pertama dia tapi senang aku asik udah ada besok sekolah cuman gini bisa makan bisa sekolah sambil Gitu. bisa sekolah sambil kamar mandi juga deket gitu segala macam begitu masuk bulan kedua udah mulai nanyain aku kangen sama temen aku gini dan sekarang itu udah sampai menurut gue dia udah terbiasa kalian kan datang kehidupan sini sekarang sama temen. apa gue udah biasa lah hidup dia cuma sama gue sama adiknya Dan laptop. kayak laptop balik gue yakin sih kayaknya anak-anak generasi ini nih ntar 10 tahun lagi yang waktu itu kacamata plastik ya kan, sama operasi katarak tuh itu generasi itu tuh generasi yang nanti bakal sakit mata minyak goreng. kan setiap hari dia harus berhadapan Dia nggak mau. Sama Kayaknya kayaknya bagus bagus buat refreshing anak tuh. Coba ya. dia nggak hormatin Iya, permainan. Lo harus menghormati karena di sini tempat lebaran. Udah bawa anaknya. Lo harus menghormati. kena layar. Tapi perlu refreshing otaknya. kita sama-sama cheers biar kayak di kafe-kafe mahal. aja kayak malam-malam gitu gue kadang-kadang bikin lomba joget di kamar sekarang juga bikin ala Prancis kalau gue coba kemarin ini kalau main cemciripit gini nih mainan zaman dulu yang kejepit gitu yang main ciput yang kalah di balkon tuh teriak-teriak gitu umpamanya di situ ada nenek-nenek umpamanya kayak tetangga gue nanti jalan kurang gaul, emang kurang gaul ya dia mah. Nih kan ayah juga harus, iya ayah juga. Ayah harus mencontohkan kepada anaknya. tahu kan ayah asam lambung bentar malamnya kumat lagi Itu kan ada jahenya. jahe enggak, bohong ini enggak ada jahenya nih, lengkoas. Baunya beda. Gua kan Adiknya dia kan suka ya dalam. Kok bisa diadu? enak tuh ya. Coba rasanya apa? Rasa sikil ya. Sikil ya. Tuh, tapi kamu setelah ngopi ini lebih fresh dong, karena kan pandemik ini kan sekolah online mulu, lebih fresh ya. Ya apa ya? Dibilang fresh tapi gimana ya? Gua kan biasa bukan minum kopi sebetulnya, biasanya minum kopi. Minum Oli. Iya air putih. Tapi Dicampur itu kopi lagi. Jadi ngopinya gitu. tapi selama masa pandemik, abang ini Berat badannya nambah. Iya. Dulunya iya dulu sih masih kecil ya segini, sekarang kayak gini pagi-pagi nyemil sendal jepit. Anduk basah. Ayah kok aku segini ya, tau nggak kayak apa? Kayak apa? Kayak duit HR 2000-an zaman dulu nih. Dulu waktu dia nih waktu saking doyannya makan dia nggak sadar disangka soto babat. Padahal Itu anduk saya potong-potong. anduk basah Asli lagi. anduk potong-potong kasih santan Yang dia saya doyan ketawa, banget. saya habis 2 ayah 4. Anaknya 4. Sebat uang beca lagi. Itu uang beca yang dimakan. Ayah. Multi talent berarti ayah. Lapar, lebih ke lapar. tapi lebih gampang ya bang ya ngurus abang sekarang di masa pandemik ini sekolah-sekolah daripada di luar. Oh iya, pada akhirnya bahasa kita lebih dekat dengan bahasa anak. Akhirnya saya dengan anak saya itu udah nggak lagi menggunakan bahasa verbal yang panjang-panjang. Oh iya, oke. Dia udah sangat ngerti dong. Jadi udah Oh itu artinya minum. udah nggak ada formalitas jadi.
Ini bisa loncat nih. Nah, udah ngerti dia. Enggak juga ya banyak. Oke. Sampai tadi aja itu. Ini baru belajar lah ya. Kan lama-lama juga agak beneran malah ya. Jadi kita itu akhirnya merasakan juga kedekatan dengan anak selama ini. Oh betul. Mungkin selama ini gue sama anak itu kan pagi gue berangkat, pulang anak udah tidur. Begitu Nggak sekarang ketemu, kan gue oke. akhirnya ada frekuensi waktu yang akhirnya gue tuh harus bisa ngobrol sama anak. Yang tadinya gue nggak tahu kelakuan anak gue di siang hari ngapain segala macem, sekarang lebih banyak tahu gitu. Emang kalau siang hari kelakuannya ngapain aja Bang? Iya siang hari dia tidur, tiap siang hari tidur. Ya, nggak tahu. Entah begitu maghrib dia keluar tuh nyari laron. Nyari laron. Dia tidurnya kan palanya di bawah. Tapi di guru ada komplainan nggak bang? Kalau masa offline itu kan selalu ada tuh, maksudnya kayak komplainan apa segala macam. Kemarin sih gue komplain juga ya soal tugas ya, artinya yang namanya anak-anak di rumah kadang-kadang berikanlah tugas-tugas juga yang maksudnya yang Sesuai, benar-benar ya. sesuai lah dengan ini. Kadang-kadang dapat tugas itu anak-anak iya sih boleh memancing kreatif, tapi kadang-kadang menurut gue kalau kualitasnya gue suka, tapi kalau kuantitasnya udah terlalu banyak akhirnya ngurangin juga kualitas. Artinya kalau bikin tugas-tugas bukan kuantitasnya dibanyakin ya Bapak Ibu guru, tapi kualitasnya. Umpamanya pelajaran matematik, pelajaran bahasa Indonesia itu kan bisa tematik bareng. Betul. Jadi antara satu guru matematik, guru olahraga atau segala macam, bisa nggak tugasnya dijadiin satu dalam satu bentuk? Umpamanya kita aplikasikan, umpamanya kayak di sekolah anak gue kemarin, menurut gue tantangan banget di saat Maulid Nabi mereka disuruh bikin. Coba karaokean dan kamu bikin video klipnya mau pakai handphone, dan itu belajar ngedit sendiri, belajar itu kan sendiri. Tapi kan itu satu mata pelajaran atau suatu momen dia di saat Maulid Nabi. Tapi gue berpikir kalau guru-guru di sekolah itu kreatif sekarang, berapa mata pelajaran jadikan satu tugas tapi yang benar-benar menantang. Oke, berarti Umpamanya olahraga digabungin dengan matematik kan bisa dari cara menghitungnya daripada ininya. Itu bisa. pola-polanya. Pola-polanya seperti itu. Tapi efektif. Berarti tingkat kreativitasnya lebih Seharusnya tinggi. guru ditantang. Mungkin kalau dia dengan tatap muka terbiasa dengan konvensional begini, di saat dia online begini, bagaimana caranya anak tuh nggak jenuh dalam menerima materi. Jadinya begitu tuh. Pernah ada yang kenapa? Ya gue mau tantang dia Pak. Berantem Pak. Ih, ada yang nggak boleh begitu. Ada yang nggak boleh begini. Nah kalau begini boleh. Perdamaian maksudnya. Perdamaian. Kalau begini kan berarti nunjuk-nunjuk. Bisa, nggak boleh. Kalau nggak begini, sopan. kalau gini kan, Peace, love and Dia melulu banget ya. Ketahuan umurnya Bang ya. Abang maksudnya untuk online ini apa sih pelajaran yang abang suka di online? Kalau di offline kan malas ada guru matematika pura-pura ke kantin. Aku lebih suka matematika. Kenapa? Karena kalau aku matematika pasti bikin ayah. Kalau nggak mau. Oh berarti jago ayah ya. Ayah jago ya berarti. Kan aku nggak bisa malah. Tolol. Ya terus sama mama yang bikin. Oh sukanya matematika. Tapi kan kalau menurut abang nih sekolah online bisa ada kemungkinan peluang bisa cabut nggak sih? Nggak bisa dong. Apa? Berarti lebih bagus dia ya. nggak bisa dia untuk bolos atau lari kemana karena kan dipantau di semuanya kan kita bertatap muka langsung di sini juga. Dan begitu kalau dia mau izin kemana-mana kan kita ada orang tuanya. Kayak anak gua awal-awal itu bisa 7 kali balik kulkas tuh. Oh beli kami minum. Dagang. Bacot lu monyet, begitu aja takut nih lihat. Kira ngetas silver lagi. Dagang es. Jadi itu sih kalau aku bilang sih itu sebenarnya. Jadi pas sekolah daring ini aku malah sering main. Sering main? Main Iya, Dota? jadi yang total tuh malah papa sama mama aku yang bikin. Oh. Gitu, aku malah sering main. Sering main. Kan guru nggak pernah ngeliat kan? Iya. Aku di rumah. Oh iya, Aku benar. main aja biar aja orang tua aku. Ya, itu yang bikin jadi aku bodoh jadi. Jadi abang bodoh bangga ya. Bangga karena ayahnya begitu. Ayah kan dulu guru.
Emang ayah guru ya? Iya, guru nggak jaminan pinter juga sih. Artinya sebenarnya menjadi seorang guru itu bukan menjadi orang yang pinter, tapi menjadi seorang guru adalah orang yang cerdik. Kenapa bedanya pinter dengan cerdik? Kadang-kadang kalau pinter kita kan berarti bisa menguasai materi buat kita sendiri. Tapi kalau cerdik itu kan kita bisa mentransformasikan ilmu pengetahuan yang kita dapat. Bagaimana menyampaikannya itu dengan bahasa yang lugas, anak-anak juga menerima. Itu sebenarnya berarti jadi seorang guru di situ. Kalau biasanya ada juga kan anak murid, ada juga nih kayak mendingan sekolah offline deh. Karena ketika dia lagi malas belajar atau nggak suka sama gurunya, dia bisa ke kantin, dia bisa ya pokoknya banyak alasan lah, banyak cara murid kayak gitu. Ada tekanan nggak sih bang? Kalau anak nih, gua harus di sini karena bukan karena menghargai guru, tapi gua takut nih sama bokap nyokap gue. Ya itu kan kita balik lagi ke pola-pola pendidikan zaman dulu bahwa benar-benar orang tua kita tuh bisa ngontrol. Positifnya aja gue ngambil positifnya. Betul. Itu. Yang kedua kenapa? Anak-anak itu terbiasa lebih jujur. Terutama yang udah tarapan SMP SMA. Bisa loh dia dapat nilai berapa dari gurunya. Kertas hasilnya disobek, bilang ke ibu orang tuanya bisa. Tapi di sini real, karena semuanya laporannya online dan kita bisa buka langsung. Dan yang mengerjakan tugas juga di depan kita. Ini suatu kejujuran dalam pendidikan ini online ini. Berarti positifnya lebih banyak ya positifnya. Positifnya banyak kalau kita lihat positifnya. Tapi negatifnya, bagaimanapun juga kita ini belum negara seperti Singapura, Korea, Jepang, Australia, New Zealand yang memang dana pendidikan mereka itu sudah berlebihan ya. Jadi kalau orang-orang di Indonesia itu kita nggak usah jauh-jauh, umpama kita bicara luar pulau. Kemarin saya survei ke Parung saja, ke Parung. Survei apa nih? Survei yang buat tempat tidur. Dia doang yang ngerti. Maksud gua biar lu bisa benerin. Iya dong. Ayo jago ya. Iya, kamu bisa ketika. Dia nggak tahu spray dia. Emang abang anak sendiri kok nggak dikasih spray sih? Itu angkringan. Dia habis nih kalau diselimutin dicemilin. Oh emang ada suka nyemilin selimut ya? Iya kemarin aja nyemilin tempat tidur kan. Pas lagi diginiin tulisan kompor tak. Aku kan mau nyemilin kasur gitu ya. Aku kan pikiran kasur mau makan ini. Tiba-tiba kok kapoknya nggak ada. Masak juga. Ayo nggak doyan om. Berarti di keluarga pemakan kasur dong ya? Iya kita emang keluarga corong. Jadi kita balik lagi ke soal pendidikan di rumah itu. Kita lihat positifnya aja, anak-anak lebih jujur, orang tua banyak belajar. Tapi negatifnya tadi tuh. Tadi kita udah jalan-jalan ke Parung, kita cek. Di sana untuk berapa meter dari pasar aja sinyal susah. Nah, kemudian gue kemarin jalan-jalan ke daerah namanya Gunung Sindur. Itu nggak jauh dari Tangsel tempat gue tinggal. Ada orang tua itu yang harus gantian handphone anak sekolah sama orang tuanya harus ojek online. iya. Berarti infrastrukturnya itu belum bagus bang ya. Belum untuk siap kita. masuk ke Sebenarnya bukannya apakah belum siap atau memang kondisi karena dadakan? Kondisinya emang belum siap. Sekarang kita bilang gini. Dulu sempat ada wacana dilanjutkan saja sekolah online ini akan terus menerus. Belum bisa, ini negara timur. Dan ini bukan belajar, ini mendidik. Bedakan antara belajar dengan mendidik. Pengajaran dengan pendidikan. Pengajaran itu kan gue ngasih tahu tentang suatu materi itu udah belajar. Tapi mendidik itu bagaimana perilaku berubah, Karena sekolah offline itu atau pertemuan tatap muka, lu bukan cuma belajar, lu bersosialisasi. Lu belajar dong melihat juga teman lu yang hidupnya juga nggak sama lu. Lu juga bisa tahu karakter teman lu kayak apa. Kalau begini kan kita mungkin dari chat-chatan kalimat itu kan beda dengan saat kita bertemu. Oke, masuk ke situ ente sendiri mengantisipasinya biar anak-anak ente ini pergaulannya dari segi pendidikannya tadi sekolahnya kan bagus lah kayak ente bilang positifnya ya. Jangan suka tahak kalau minum kopi doang jangan tahak, nggak sopan. Tahak ditutupin. itu ada kurikulum online tuh kayak itu. Ya balik lagi bang. Ya makan apa sih tadi? Ya makan apa sih? Spray. Spray ini bekas abang nongkrong.
Baik, mengantisipasinya bang, pergaulan untuk anak ente, karena kondisinya gitu kan, lo tetap muka doang, tapi kan secara pergaulan, Artinya gue tetap memberikan ruang di anak gue itu, anak-anak tetangga gue nyiapin hand sanitizer, nyiapin ini. Protokol banget ya. Main-main aja di rumah gue, main petak umpet segala macam. oke, ente Tetangga open. open. Nah, iya kita open dan ini emang dulu juga kita taruh di open ya. Pantes segini. Berapa lama waktu itu abang di open sama ayah? Apa masak gituan, masak ayam, Masak ayam terus. terus kan ceritanya kan aku pas lagi aku mau ambil lah gitu, ayam udah matang diambil, bikin makan bareng kan, jadi keluarin doang makan ayam, aku masukin ke oven. Oh, kembali. Jahat ayah. Ayah jahat. Tapi kan ini aku kasih pengembang buatan. Tadinya tuh dia nggak gemuk-gemuk, gitu aku kasih permipan, masukin oven. Ya lebih ini loh, dia kesapi gelonggong lah. Karena dikasih minum air pakai selang gitu. Oke. Nih bang, nih ada meme juga, bro. Ini bisa dibuat nggak memenya nih? Ada memenya kan untuk sekolah online? Nih bang. Gimana rasanya belajar di rumah? Aku tidak sanggup lagi, mamaku lebih galak dari ibu guru di sekolah. Bawaannya marah-marah melulu. Nah, Terus ada juga nih saat sudah mulai masuk sekolah, murid-murid seperti ini, kepala pusing, perut mual-mual. Duh Gusti, sekolah online malah bikin pusing. Ternyata karena kepikiran duit kuota dan juga sekolah, bener katanya tadi ya. Berarti infrastrukturnya nggak siap bang ya. belum siap semua kita. Karena orang nih bang, misalnya abang kan anak bayar SPP. Iya. Itu untuk offline. Nah berarti kan harusnya duit yang offline ini dialokasikan ke online. Nah nyatanya kan di saat ini kan nggak ada kan. Jadi abang ngeluarin. Tapi bini gue pinter emang, dananya offline udah diganti ke online. Oh. Karena setiap 5 menit ada aja antrean paket. Apabila tekanan udara di aspal berkurang secara tiba-tiba, maka tepuk pundak saya lalu bernapaslah seperti biasa. Selanjutnya di Ya. Tapi nih kalung gitu kan. ada juga kan pandemik ini selain sekolah, otomatis orang tua juga kena dampaknya kerjaan bang. Kan butuh juga tuh kerjaan untuk beli kuota. Makanya gini loh, bagi mereka yang terdampak itu dilema, pengeluaran tetap, penghasilan enggak. Iya. Terutama mereka-mereka yang part time gitu kan sekarang, umpamanya contoh tetangga-tetangga gue banyak yang mungkin kerja bangunan. Yang biasanya ada pembangunan itu hampir tiap hari berjalan. Kalau enggak, dia keluar rumah, diam di rumah juga nggak bisa menghasilkan, dan keluar rumah juga emang ada kerjaan. Iya. Apakah bisa cukup dengan bantuan yang kadang-kadang cuma 3 bulan sekali, bentuknya pangan? Kan yang dibutuhkan bukan cuma pangan, kuota segala macam. Sandang, pangan, papan, dia, kalau dia kan sandang, pangan, papan nisan. Papa pulang balik papan. Jauh dong. Begini balik papan. Oh, kirain di balik papan sana. Oh, di balik papan. Oke. Gitu bang. Jadi memang untuk semua kegiatan yang secara online banyak positifnya, tapi ketika ada hal yang negatif gimana dia harus bisa mengantisipasi. Bisa lah, nanti juga buat kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, mungkin ada masa adaptasi lagi. Mungkin 3 hari kita offline, 3 hari online, itu agar beradaptasi lagi. Jangan langsung juga anak-anak itu langsung maksudnya di drill gitu langsung mereka langsung berjalan balik ke semula. Pasti juga akan terjadi kebiasaan di luar kebiasaan yang anak-anak juga menimbulkan stres pada anak. Oke. Jadi kesimpulannya ambil positifnya, tapi pemerintah juga pikirkan kembali. Cepatnya lah kita warga dunia tetap bagaimana caranya virus ini cepat selesai. Karena jujur di negara kita ini infrastruktur untuk online masih harus diperbaiki ya. Nggak bisa, menurut gue belum bisa. Kita sekolah online tuh belum bisa. Menurut abang ada nggak dari pemikiran abang sebagai murid, apa kesimpulannya dari abang di sekolah online ini, belajar online ini? Kalau aku sekolah online ini jadi begini om, aku jadi terbiasa hidup malas. Oh, terbiasa hidup malas itu nggak bagus. Karena aku tiap pagi itu jadi main sama teman-teman kan, yang ngerjain tuh papa sama mama. Nah terus efeknya itu mama sering marah-marah karena aku punya adik umur 2 tahun. Jadi aku
marah-marah mulu, mereka jadi pusing juga kan. Iya. Males lah sebenarnya. Sebenarnya sih dengan begini kalau aku mah Begini gimana? main terus jadinya kan. Guru juga kan. Tawuran Di sekolahnya juga pasti makan-makan doang kan. Oh Iya. Bu guru juga ngajak. Bu guru nggak capek sama Pak Guru. Gitu. Tapi juga jadi nggak kelihatan. Bapak lu yang capek. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nggak ada duit juga, beli kuota juga. Kamu mau capek malamnya doang. Maksudnya apa? Maksudnya apa adek ngerti? Capek malam doang Bapak. Aku belum lihat apa. Ngapain? Itu kan. Ngapain? Enggak. Kamu lihat ayah? Kamu lihat ayah? Enggak. Kamu lihat ayah? Enggak, itu tapi burik ya papa ya. Itu dengkul ayah, itu dengkul ayah tidurnya celentang. Kumpulnya aja burik cuma di tunggirnya. Bingung. Oke Bang, kita sekarang udah masuk di panutan. Panutan itu pantun penutupan. Oke, ini kasih pantun. Ini Jul. anak saya juga Joko pantun. Oke, ini gua ada nih. Beli mobil butut, knalpotnya kayak kentut. Sekolah jangan suka cabut, ntar guru pada gabut. Nih, Po Atun beli mie tek-tek. Iya. Bikin pantun nyontek. Iya Bang. Pantun baca. Gak kreatif Bang ya. Maksud gue baca dikirim online. Ambil jambu pakai galah. Pohon-pohonnya punya kedita. Mantap. Biar kata gue jarang sekolah, besok gue juga jadi wali kota. Masuk ke barang. Baca tadi malam. Ini kan punya gue. Si Dita beli ransel. Mantap. Habis beli dikasih mertua. Kalau tentang wali kota Tangsel ini nomor 2. Logika. Logila.